Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Dr. Maisar Azahra, PPDS Neurologi FKI KULM. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang tugas textbook reading yang diambil dari buku Diagnostic Imaging Brain Osborne pada topik section 4, yaitu stroke, khususnya pada stroke perdarahan atau intracerebral hemorrhage dengan pembimbing Dr. Stephen, MSI, Med Spesialis Neurologi Konsultan. Sebelum masuk ke materi inti, ada lebih baik kita mengingat kembali tentang Circulus of Willisi. Circulus of Willisi ini merupakan suatu anastomosis arteri di dasar otak yang menghubungkan sirkulasi anterior dan juga sirkulasi posterior. Arteri-arteri yang menjadi bagian dari Circulus of Willisi adalah arteri karotis interna kanan dan kiri, kemudian ada arteri cerebri anterior, segmen A1 kanan dan kiri, lalu ada arteri komunikans anterior yang menghubungkan aca kanan dan kiri, lalu ada PICOM atau arteri komunikans posterior kanan dan kiri yang menghubungkan arteri karotis interna dengan arteri posterior cerebri segmen P1. Lalu ada arteri cerebri posterior segmen P1. Circulus of Willisi ini dia berlokasi di bagian dasar otak, mengelilingi sisterna suprasellar dan terletak tepat di bawah hipotalamus serta ventrikel ketiga. Segmen A1 dari Circulus of Willisi ini dia melintasi di atas nervus opticus dan juga nervus oculomotorius. Sehingga apabila ada terjadi kelainan pembuluh darah di area ini, yang biasanya itu bisa terjadi aneurisme, maka akan bisa menyebabkan gangguan penglihatan atau gerakan bola mata. Lalu kita ke cabang arteri karotis interna yang selanjutnya. Yang pertama adalah arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior atau yang disingkat dengan ACA ini merupakan arteri yang bertanggung jawab memberikan vaskularisasi pada bagian tengah dan struktur di dalam otak. Dan arteri cerebri anterior ini juga terbagi menjadi beberapa segmen, yaitu ada segmen A1 yang dia berjalan horizontal dari pangkal arteri karotis arteri cerebri anterior hingga titik temunya dengan arteri komunikas anterior atau AKOM. Lalu dilanjutkan dengan ACA segmen A2 yang berjalan vertikal dari titik temunya di AKOM hingga ke lekukan depan genu corpus callosum. Dilanjutkan dengan arteri cerebri anterior segmen A3 yang merupakan bagian kortikal utama. Cabang-cabang ini menyebar ke permukaan otak di sekitar arteri orbita dan frontal. Cabang ini membelah menjadi arteri perikalosal dan juga kalosal marginal, yang mana kalosal marginal lebih superior daripada arteri perikalosal. Di sini ada cabang penting dari ACA, yaitu arteri recurrent Hubner, yang mana dia mensuplai bagian dalam otak di basal ganglia, nucleus caudatus, putamen, globus pallidus, dan juga kapsula interna bagian anterior limb. Teritori dari arteri cerebri anterior ini adalah pada bagian basal ganglia, kemudian di bagian sisi bawah tengah lobus frontal, dan 2/3 bagian tengah belahan otak. Ada beberapa variasi dan kelainan dari arteri cerebri anterior ini, yaitu yang umum terjadi adalah segmen A1 yang kecil atau hipoplastik. Kemudian yang langka adalah adanya azigos ACA, yaitu hanya ada satu batang ACA untuk kedua belah otak, atau bihemispheric ACA. Kondisi ini sering dikaitkan dengan risiko terjadinya aneurisma. Baik, selanjutnya adalah arteri cerebri media yang merupakan cabang selanjutnya dari arteri karotis interna. Arteri cerebri media ini juga terbagi menjadi beberapa segmen, yaitu segmen yang pertama adalah segmen sphenoidal yang berjalan horizontal, berawal dari ujung arteri karotis interna sampai percabangannya menjadi M2 dan M4. Kemudian dilanjutkan dengan segmen M2 di bagian insular. Ini biasanya bercabang menjadi 2 atau 3 cabang yang berjalan sepanjang visura sylvii dan berakhir di korteks cerebri.
Dilanjutkan dengan segmen M3, yaitu segmen operkular yang berjalan di luar otak dari insula ke korteks. Lalu yang terakhir adalah segmen M4 yang merupakan segmen tipis dan memanjang dari visura sylvii ke korteks cerebri. Arteri cerebri media ini dia memvaskularisasi sebagian besar permukaan lateral atau di bagian luar otak. Kemudian juga ada di bagian insula dan struktur dalam dari basal ganglia. Cabang pentingnya adalah arteri lenticulus striata yang menyuplai bagian basal ganglia dan juga kapsula interna. Variasi dari arteri cerebromedia adalah beberapa, yaitu ada yang early branching di mana terjadi percabangan dini atau adanya segmen M1 tambahan yang disebut dengan aksesori M1. Kelainan yang terjadi bisa M1 itu ganda atau duplicate, absen atau sangat kecil, hipoplastik. Apabila terjadi stroke di daerah arteri lenticulus striata ini, maka akan menyebabkan pure motor stroke yang biasanya disebabkan oleh hipertensi sehingga menyebabkan lacunar infarct. Selanjutnya adalah arteri cerebri posterior, yang mana arteri cerebri posterior atau PCA ini dia merupakan bagian dari sirkulasi posterior, dan PCA ini bertanggung jawab atas vaskularisasi di bagian belakang otak, termasuk di area penglihatan, di pusat penglihatan. Dan arteri cerebri posterior ini juga terbagi menjadi beberapa segmen, yaitu ada segmen P1, P2 anterior, P2 posterior, segmen P3, serta P4. Segmen P1 disebut dengan segmen prekomunikans. Ini merupakan segmen awal sebelum dia bertemu dengan arteri komunikans posterior. Kemudian ada segmen ambeien P2, yang mana segmen ini melengkung mengelilingi midbrain, terbagi menjadi anterior dan posterior. Kemudian ada segmen P3 yang berlokasi di belakang midbrain sebelum bercabang menjadi lebih banyak. Kemudian ada segmen P4, segmen kortikal, yang cabang-cabang akhirnya itu menuju ke area penglihatan di daerah occipital dan juga temporal inferior. Teritori dari arteri cerebri posterior adalah di bagian thalamus dan di bagian midbrain, serta di lobus occipital dan di bagian bawah dan samping lobus temporal. Variasi yang biasa terjadi pada arteri cerebri posterior ini adalah spetal PCA, di mana 20-30% dari populasi itu mendapatkan PCA itu langsung dari arteri karotis interna, jadi bukan dari sistem vertebro-basilar. Dan ini biasanya disertai dengan hipoplastik dari segmen P1. Segmen awalnya yang kecil dan sering terjadi bersamaan dengan fetal PCA. Setelah memahami arteri otak, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem drainase atau sinus vena dural. Sistem vena dural ini merupakan jalur pembuangan darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari otak dan meresorpsi cairan cerebrospinal melalui granulation arachnoid dan berjalan menuju ke vena jugularis interna. Pada sistem vena ini juga bisa terjadi trombosis atau sumbatan, yang mana gejalanya bisa mirip stroke, namun penanganannya lebih berbeda. Alur drainase dari sinus vena dural dimulai dari otak, kemudian ke vena cerebri di sinus sagittari superior, kemudian dia berjalan menuju ke sinus confluens, di situ bertemu dengan straight sinus atau sinus rectus dan juga sinus occipital. Setelah itu berjalan ke lateral, kanan dan kiri menuju sinus transversus, lalu ke sinus sigmoid, dan akhirnya ke vena jugularis interna. Sinus sagittarius superior, ini yang paling besar, merupakan jalur tunggal. Dia berada di garis tengah paling atas yang berjalan dari dahi ke belakang dan berfungsi membuang darah dari permukaan atas belahan otak. Kemudian ada sinus rectus atau straight sinus. Di sini dia berlokasi di bagian dalam di pertemuan lipatan otak, falx cerebri, dan tentorium. Berfungsi sebagai jalur utama untuk membuang darah dari dalam otak seperti bagian talamus dan juga basal ganglia. Kemudian ada sinus transversus yang berlokasi di kanan dan kiri mengarah ke samping menuju ke telinga, di mana di sini 75% orang memiliki sisi kanan yang lebih besar daripada sisi kiri. Dan sepertiga lainnya itu memiliki sisi yang sangat
kecil atau hipoplastik. Hati-hati di sini karena variasi normal atau hipoplastik ini sering disalahartikan sebagai sumbatan atau oklusi. Sinus yang selanjutnya adalah sinus sigmoid, di mana sinus sigmoid ini merupakan jalur penghubung antara sinus transversus dengan pembuluh darah vena, yaitu vena jugularis interna. Variasi yang paling sering terjadi adalah sama seperti sinus transversus, yaitu ditemukan adanya asimetri ukuran yang signifikan antara sisi kiri dan sisi kanan. Perbedaan ukuran ini biasanya normal dan bukan karena penyakit. Lalu ada yang disebut dengan sinus cavernosus. Sinus cavernosus ini merupakan suatu daerah atau struktur di dalam otak yang merupakan struktur penting karena dilalui oleh bagian sinus vena dural dan juga saraf-saraf penting dan juga arteri-arteri besar. Lokasinya berada di kedua sisi tulang sphenoid dan di kedua sisi selatur sisa di sekitar hipofisis. Di dalam struktur ini ada arteri karotis interna kanan dan kiri, kemudian ada nervus 6 abdusen, dan di bagian lateralnya ada nervus 3 oculomotorius, nervus 4 trochlearis, nervus 5 cabang 1 oculomotorius, dan nervus 5 cabang 2 maxillaris. Sinus cavernosus ini terhubung dengan vena ophthalmica dan juga vena facialis serta plexus pterygoid yang merupakan drainase akhir dari sinus petrosus menuju vena jugularis interna. Infeksi pada area wajah ini bisa menyebar ke area sinus dan bisa menyebabkan trombosis sinus cavernosus. Selanjutnya kita ke materi utama yaitu intracerebral hematom. Intracerebral hematom merupakan suatu terbentuknya darah di dalam parenkim otak yang terjadi karena disrupsi integritas vaskular otak. Risiko utama terjadinya intracerebral hematom adalah adanya hipertensi dan juga faktor usia. Dengan insidensi kejadiannya 15/100.000 kejadian, yang mana laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Untuk intracerebral hematom ini merupakan suatu nomenklatur yang umum yang terdiri dari beberapa etiologi, yaitu etiologi yang paling sering adalah hipertensi, trauma, aneurisma, malformasi vaskular, dan juga kelahiran prematur. Kemudian etiologi yang umum itu adalah stroke dengan reperkusi injury, penyakit koagulopati, drug abuse, tumor, dan diskrasia darah. Dan yang jarang adalah infak vena serta eklamsi. Gejala dari intracerebral hematom ini bervariasi tergantung dari ukuran dan juga lokasi hematomnya. Beberapa yaitu 51-63% itu mengalami progresi gejala setelah onset, sedangkan 34-38% itu sudah mencapai gejala maksimal pada saat onset. Dengan defisit neurologis yang terjadi adalah bisa terjadi penurunan kesadaran, kemudian kejang, kemudian paling banyak ada hipertensi sebanyak 90%, sakit kepala sebanyak 40%, dan juga muntah sebanyak 50%. Dan pada 14-38% kasus akan terjadi ekspansi hematom dalam waktu 24 jam. Intracerebral hematom ini apabila diperiksa dengan non-kontras CT scan akan ditemukan lesi hiperdens dengan HU 50-70. Apabila diperiksa dengan MRI, maka kita bisa melakukan staging dari intracerebral hemorrhage-nya berdasarkan evolusi hemoglobinnya dari sekuens T1 dan T2. Morfologi dari intracerebral hematom ini bentuknya bulat atau oval dengan ukuran dari mikro sampai besar dan bisa ditemukan ada fluid level dan juga edem perifer. Pada CT scan non-kontras intracerebral hemorrhage, di sini tampak hiperdens atau putih pada CT scan non-kontras potongan aksial. Ini terjadi karena kandungan protein dan Hb yang tinggi, sehingga menandakan bahwa ICH yang terjadi adalah akut. Semakin dens warna dari hiperdens ini, maka menandakan bahwa semakin fresh clot.
Kemudian bisa juga ditemukan swirl sign di mana di sini terdapat hipodens dalam hematom, yang mana artinya darah belum terkoagulasi secara sempurna, yang ini merupakan suatu penanda adanya hematom expansion. Kemudian bisa juga terjadi hematom yang isodens, contohnya pada pasien dengan anemia yang HB-nya kurang dari 8 sampai 10 gram per desiliter, atau pada pasien dengan penyakit koagulopati atau hemofilia. Kemudian bisa juga ditemukan fluid-fluid level, yaitu tampilan pada CT scan atau MRI berupa dua lapisan cairan yang berbeda dalam hematom, yang mana di bagian atasnya ini lebih hipodens yang berisi plasma, kemudian bagian bawahnya itu lebih hiperdens yang berisi eritrosit. Pada normalnya, bagi sebagian orang itu darah itu cepat membeku sehingga hematomnya homogen. Pada kondisi tertentu, darah ini tidak dapat membeku sempurna, lalu terjadi separasi pada komponen pembuluh darah, pada komponen darah yang ada di sini. Itu merupakan gambaran yang bisa terjadi pada fase akut 0-3 hari. Kemudian pada fase subakut 1-6 minggu, maka hiperdens akan berubah menjadi isodens, yang mana artinya ini densitasnya sudah menurun, dan penurunan densitas ini bisa terjadi 1,5 HU per harinya, yang dimana dimulai resorpsinya itu dari perifer. Pada fase kronik bisa kita lihat di sini ada masa yang hipodens, tampak lesi hipodens, dan jika ada fokus hiperdens di tengahnya, maka itu merupakan suatu tanda rebleeding. Pada CT scan kepala kontras, kita bisa mendeteksi adanya perdarahan aktif melalui tanda spot sign atau kontras pooling, di mana itu maksudnya adalah ditemukan titik hiperdens di dalam hematom yang berasal dari ekstrapasasi kontras, yang menandakan bahwa masih terjadi perdarahan aktif. Apabila terdapat spot sign atau kontras pooling, maka itu beresiko terjadinya ekspansi hematom dan terjadinya perburukan neurologis pasien, sehingga perlu pertimbangan tata laksana yang agresif segera. Pada fase subakut, lesi dari hematom itu akan berubah menjadi isodens dan dikelilingi dengan ring enhancement akibat kapsul granulasi vaskular dan juga proses inflamasi. Adanya ring enhancement ini dapat kita dede dengan tumor atau abses, namun bedanya pada tumor mungkin untuk edem lebih besar dan lebih luas. Kemudian pada fase kronik, ring enhancement akan menghilang dalam waktu 2-6 bulan dan terbentuklah massa yang bukan massa, maksudnya lesi yang hipodens dengan bentuknya itu berupa kavitas dan juga encephalomalacia. Berikut merupakan gambar CT scan tipikal dari ICH, potongan aksial, CT scan kontras. Di sebelah kiri tampak ring enhancement dengan edem di sekitar lesi pada bekas ICH, dan di sebelah kanan tampak ring enhancement minimal di sekitar hematom fase subakut atau lab subakut. Kemudian di bawah ini merupakan gambaran tipikal dari MRI. Dua-duanya menampilkan gambaran hyperintens karena adanya methemoglobin extracell. Yang di sebelah kiri merupakan MRI T1WI aksial dan yang sebelah kanan merupakan MRI T2WI aksial. Ada beberapa varian dari CT scan yang bisa kita temukan, ya, seperti pada gambar ini. Ini merupakan gambar CT scan non-kontras potongan aksial. Terlihat adanya hematom intracerebral bilateral dengan fluid level, biasanya pada pasien dengan koagulopati. Kemudian yang sebelah kanan ini merupakan gambaran MRI T1 dengan kontras, berisi hematom hiperakut yang ada oksianoglobin intraselnya disertai dengan perdarahan aktif atau ekstravasasi kontras. Ini merupakan gambar yang diambil dari textbook Osborne yang menampakkan suatu perdarahan yang berlokasi di daerah basal ganglia atau putamen karena adanya ruptur dari arteri lenticulus striata yang merupakan cabang dari MCA. Etiologi dari perdarahan di daerah sini adalah karena hipertensi kronik yang mana disebabkan oleh karena adanya lipohyalinosis, kemudian adanya degenerasi arteriol yang akhirnya menyebabkan dinding pembuluh darah melemah dan akhirnya menyebabkan mikroaneurisme cacat-borcak yang jika ruptur akan menyebabkan ICH. Kemudian adanya perdarahan di sini menyebabkan efek massa berupa kompresi dari ventrikul lateral dan menyebabkan midline shift. Kemudian adanya
massa di sini yang menyebabkan edem pasogenik pada fase awal dan juga gambaran hipodens pada CT scan, kemudian gambaran hiperintens pada MRI T2. Kemudian pada fase selanjutnya bisa ditemukan edem subtoksik dan juga inflamasi. Adanya tanda-tanda ini, hematom dan mass efek ini menyebabkan penurunan kesadaran dan juga herniasi. Selanjutnya ini merupakan gambaran dari evolusi hemoglobin dari MRI berdasarkan sekuen T1 dan T2 dan juga dari waktu terjadinya hematom. Apabila itu terjadi dalam fase hiperakut dalam kurun waktu 0 sampai 6 jam, darah itu masih berupa gel hemoglobin dan masih kaya dengan oksigen, sehingga disebut dengan oksihemoglobin. Di sini akan terlihat isointens pada sekuens T1 MRI dan terlihat hiperintens pada sekuens T2 MRI. Pada fase akut di 12 sampai 48 jam kemudian, sel darah merah atau red blood cell-nya mulai mengkerut dan berubah bentuk menjadi esinosit dan juga oksigennya menjadi hilang sehingga terjadilah deoksihemoglobin. Di sini fase edem perifer terlihat jelas dan pada MRI sekuen T1 akan terlihat isointens dan pada MRI T2 akan terlihat hipointens. Kemudian fase selanjutnya subakut awal setelah beberapa hari yaitu early subakut pada 2-7 hari. Ini hemoglobin berubah menjadi methemoglobin intraseluler. Sehingga pada sekuens T1 MRI itu terlihat hiperintens dan pada T2 MRI akan terlihat hipointens. Fase subakut lanjut pada 8 hari sampai 1 bulan ini methemoglobin ekstraseluler sudah mulai terbentuk. Sel darah merahnya itu pecah dan lisis sehingga melepaskan methemoglobinnya ke ruang ekstrasel. Di sini efek massa dan edem sudah mulai berkurang dan terjadi peradangan di sekitar pembuluh darah yang menyebabkan ring enhancement pada kontras. Dan pada pemeriksaan MRI, baik itu T1 atau T2 sama-sama ditemukan hiperintens. Pada fase kronik lebih dari 1 bulan, itu makrofag atau sel yang memakan sel itu datang untuk membersihkan sisa-sisa darah sehingga menyisakan ferritin dan hemosiderin. Hasil akhirnya adalah rongga yang kistik dan jaringan paru seperti celah dan pada MRI T1 T2 terdapat hipointens. Untuk diferensial diagnosis dari intracerebral hematom itu bermacam-macam, bisa karena hipertensi intracerebral hemorrhage. Apabila hipertensi intracerebral hemorrhage ini, maka dia khasnya lokasinya di basal ganglia, di thalamus dan juga di pors, yaitu di daerah yang dalam. Dan tentunya pada pasien pada anamnesis ditemukan riwayat hipertensi kronis. Apabila kita menemukan lokasi yang dalam dan juga hipertensi, maka pikirkan itu merupakan intracerebral hemorrhage at causa hipertensi. Kemudian pada neoplasma, baik itu primer atau metastasis, maka akan ditemukan enhancement dengan evolusi dari hemoglobin yang tidak khas, serta edem pasogeniknya ditemukan sangat luas dan juga lesinya bisa multiple. Apabila kita menemukan edem luas, kemudian ada enhancement, maka pikirkan itu merupakan suatu tumor. Kemudian apabila pada pasien itu berusia muda, kemudian ditemukan bentukan intracerebral hemorrhage-nya itu berupa bentukan lobar, pikirkan bahwa itu adalah penggunaan obat atau terjadinya suatu arteri venous malformasi. Untuk imaging pada intracerebral hematom, kita bisa menggunakan yang pertama, yang first line, cepat dan sensitif untuk keadaan akut adalah non-contrast CT scan. Kemudian untuk menentukan staging dan juga etiologi dari intracerebral hematom, kita bisa menggunakan MRI. Kemudian untuk menentukan etiologi vaskular, apakah itu berupa AVM, aneurisma atau malformasi vaskular, kita bisa menggunakan MRA, MR vena, atau DSA. Terutama jika pada pasien itu tidak ada penyebab yang pasti, tidak ada hipertensi, kemudian usianya muda, kondisi stabil dan merupakan kandidat operasi.
Namun untuk suatu anomali vaskular, gold standard untuk evaluasinya adalah dengan DSA. Pada ICH yang tanpa rebleeding, maka lama-kelamaan akan diresorpsi oleh jaringan sekitar otak dan akan menyebabkan retraksi serta akhirnya menjadi jaringan parut atau scar. Tapi apabila ada rebleeding, maka akan ditemukan hematom yang membesar dan ini meningkatkan mobilitas serta mortalitas dan pada 14-38% kasus itu hematom expansion akan terjadi dalam 24 jam pertama. Komplikasi dari intracerebral hematom ini 50%-nya akan bisa ruptur ke ventricle. Dan apabila sudah terjadi ruptur ke ventricle, ini merupakan prognosis yang buruk apabila jika melibatkan ventricle 4, karena bisa menyebabkan brainstem compression. Pada intracerebral hemorrhage ini kasus untuk mortalitasnya 25% itu ICH yang karena hipertensi itu meninggal dalam 24 jam pertama. Sedangkan ICH yang karena trombolitik itu 60% untuk angka mortalitasnya. Pada 2 hari pertama angka mortalitas itu 50% kematian. Kemudian pasien itu pada ICH bisa hidup mandiri sebanyak 10% dalam 1 bulan dan sebanyak 20% dalam 6 bulan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang spontaneous intracranial hemorrhage, yang mana ini merupakan suatu perdarahan primer dari intracranial hemorrhage, dan ini perdarahan akutnya itu terjadi bukan karena trauma, jadi disebut dengan perdarahan otak yang non-traumatik. Penyebab terseringnya adalah karena hipertensi kronik, amyloid angiopati, dan koagulopati. Lokasi dari spontaneous intracerebral hemorrhage itu bervariasi tergantung dari etiologinya. Apabila etiologinya itu karena hipertensi, maka dia akan berlokasi dalam atau deep atau ganglionik hematom. Apabila perdarahannya itu spontan pada pons, biasanya disebabkan oleh karena hipertensi. Apabila perdarahannya itu pada daerah lobar, maka itu karena cerebral amyloid angiopati, cerebral vascular malformation, atau karena oklusi vena. Ukuran dari spontan intracerebral hemorrhage ini bervariasi dari microbleed sampai multiple centimeter, dengan morfologinya berupa bulat atau oval dengan hyperdens yang homogen. Pada lesi yang multiple subakut atau chronic hemorrhage, itu terlihat jelas pada MRI yang menunjukkan bahwa itu ada penyakit vaskular kronik yaitu cerebral amyloid angiopati. Diferensial diagnosis dari adanya spontaneous hemorrhage bisa kita bagi menjadi beberapa etiologi, yaitu apabila karena cerebral amyloid angiopati, maka bentukannya itu lobar dan terjadi pada usia tua, serta bisa terjadi recurrent stroke atau stroke yang berulang. Apabila karena hipertensi, maka perdarahannya itu lokasinya di dalam dan ganglionik. Apabila karena tumor, maka akan terdapat enhancement pada pemeriksaan CT scan, kontras, dan juga ada edem yang luas di sekitar lesi. Kemudian apabila karena cerebral venous trombosis itu biasanya irregular dan lokasinya di kortikal. Kemudian apabila karena AVM, maka itu kita bisa curiga AVM pada usia muda dan pada pembuluh darah yang abnormal. Pada penggunaan antikoagulan dapat ditemukan fluid level. Pada HH score, itu kita bisa memprediksi mortalitas pasien dalam 30 hari ke depan melalui beberapa parameter dari GCS saat masuk, volume hematom, apakah adanya IVH atau tidak, kemudian dari lokasinya, dan juga usianya. Pada GCS saat masuk, apabila GCS pasien baik, maka scoringnya 0. Semakin jelek, maka scoringnya lebih tinggi, paling maksimal skornya adalah 2. Kemudian apabila volume hematom itu lebih dari 30 cc, maka scoringnya 1. Apabila terjadi IVH, maka scoringnya 1. Apabila lokasinya di infratentorial, dapat scoring 1. Kemudian apabila terjadi pada usia tua, lebih dari 80 tahun, scoringnya 1. Sehingga scoring maksimal di sini adalah 5-6 yang uh, mengartikan bahwa itu bisa terjadi mortalitas 100% dalam 30 hari ke depan.
Ini merupakan slide mengenai cara pengukuran volume ICH pada CT scan kepala non-kontras. Jadi untuk mengukur volume ICH pada CT scan kepala non-kontras, kita bisa menggunakan rumus A kali B kali C dibagi 2, di mana A merupakan diameter terpanjang dari hematom, contohnya adalah garis merah ini, yaitu berupa A yang diukur dalam sentimeter. Kemudian B itu merupakan garis tegak lurus terhadap A yang diukur dalam sentimeter. Kemudian C merupakan tinggi atau jumlah slice, sehingga ada berapa jumlah slice yang kita temukan dikali dengan ketebalan dari CT scan yaitu 0,5 cm. Pada contoh ini kita menggunakan contoh A adalah 5 cm, B 3 cm, kemudian C adalah hasil perkalian dari 6 slice dengan 0,5 cm diperoleh 3 cm. Jadi untuk volume pada ICH di contoh ini, A kali B kali C dibagi 2 sama dengan 22,5 mililiter. Dan kita kategorikan bahwa 22,5 mililiter itu termasuk kategori kecil dengan prognosis yang relatif baik. Untuk indikasi operasi ICH itu sendiri, apabila ICH-nya terjadi pada supratentorial, maka indikasi relatif dari operasi ICH adalah jika volumenya lebih dari 30 mili dengan deteriorisasi neurologis dan adanya midline shift serta herniasi, kemudian adanya GCS yang menurun secara progresif. Namun tidak semua ICH yang besar dioperasi. Kalau lokasinya di infratentorial, contohnya pada cerebellum, maka indikasi absolutnya adalah jika diameternya atau volumenya itu kurang dari 15 mili dengan kompresi batang otak dan adanya hidrosefalus obstruktif. Slide ini menjelaskan mengenai tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, mulai dari fase kompensasi awal hingga kondisi yang mengancam nyawa, yaitu herniasi otak. Dengan gejala awal pada fase kompensasi yaitu gejala khasnya sakit kepala yang dominan pada pagi hari dan memburuk saat batuk atau manuver falsafa. Kemudian ada mual muntah yang proyektil, penurunan kesadaran ringan seperti apatis atau mengantuk, diplopia akibat paresis nervus abducens yang sangat sensitif terhadap peningkatan TIK. Peningkatan ini adalah fase reversibel dan bisa kembali jika ditangani dengan cepat. Pada punduskopi didapatkan menunjukkan tanda peningkatan TIK kronik atau subakut, yaitu papil edem dengan batas papil yang kabur, elevasi diskus, perdarahan peripapil pada tahap lanjut, dan hilangnya kap fisiologis, serta dilatasi dan kongestif vena retina. Papil edem ini merupakan marker meningkatnya TIK yang kronik, bukan akut. Kemudian, manifestasi neurologis itu bergantung pada lokasi lesi. Misalnya adalah hemiparesis, afasia jika mengenai hemisfer yang dominan, dan gangguan visus. Hal ini sering disebabkan oleh tumor, perdarahan intracerebri, dan juga edem otak. Pada fase lanjut yang sudah dekompensasi, jika kompensasi gagal, maka akan muncul trias casing sebagai tanda peningkatan TIK yang berat, yaitu hipertensi dengan pelebaran pulse pressure, kemudian adanya bradikardi, dan juga gangguan nafas yang tidak teratur. Hal ini menunjukkan bahwa sudah terjadi kompresi pada brainstem. Kemudian herniasi otak merupakan sesuatu yang mengancam nyawa, dan ini merupakan tahap akhir dan beberapa tipe herniasi yang bisa kita temui adalah herniasi unkal, di mana di sini struktur unkal itu terjatuh ke bawah sehingga menekan nervus 3 dan terjadi anisokor. Kemudian adanya penurunan kesadaran cepat serta hemiparesis kontralateral. Kemudian adanya central herniation, di sini diencephalon akan turun ke bawah sehingga menyebabkan penurunan kesadaran yang progresif serta perubahan pupil dari kecil menjadi besar atau menjadi dilatasi. Untuk herniasi tonsilar, itu bagian dari tonsil cerebellum herniasi sehingga menyebabkan gangguan napas dan henti jantung. Untuk herniasi subaksin ini apabila terjadi pergeseran dari bagian falx cerebri sehingga gejalanya adalah defisit motorik terutama bagian tungkai.
Kesimpulannya, pada slide ini, peningkatan TK adalah kondisi yang progresif, dimulai dari gejala yang ringan, dan bisa terjadi lebih berat, yaitu herniasi otak jika tidak ditangani dengan cepat. Dan pada slide ini menunjukkan kasus remote cerebral hemorrhage, yaitu perdarahan pada cerebellum yang terjadi sebagai komplikasi pasca operasi supratentorial yang lokasinya jauh dari area operasi. Jadi remote cerebral hemorrhage itu merupakan perdarahan di cerebellum atau infratentorial yang terjadi setelah operasi supratentorial seperti operasi kraniotomi. Dan tidak ada lesi primer di cerebellum seperti tumor, AVM, atau malformasi vaskular lainnya. Maksud dari remote ini adalah jauh dari lokasi operasi. Pada gambar ini adalah gambaran MRI potongan aksial menunjukkan area yang hiperintens pada cerebellum sesuai dengan perdarahan, di mana lokasinya mengenai hemisfer cerebellum ataupun vermis. Dengan distribusinya yang khas, yaitu mengikuti pola sulcus cerebellum yang dikenal dengan zebra sign. Pola ini mencerminkan suatu perdarahan vena superficial. Mekanisme utama terjadinya remote cerebral hemorrhage adalah karena kehilangan cairan cerebrospinal berlebihan selama operasi, yang menyebabkan penurunan tekanan intrakranial supratentorial sehingga menyebabkan terjadinya downward sagging cerebellum dan menimbulkan traksi dan ruptur pada vena bridging cerebral. Jadi ini adalah merupakan perdarahan vena akibat perubahan tekanan, jadi bukan merupakan lesi primer. Beberapa faktor resiko dari adanya remote cerebral hemorrhage adalah terjadinya drainase cerebrospinal fluid yang berlebihan, misalnya melalui drain atau dural opening yang luas, kemudian adanya posisi kepala tertentu pada saat operasi, lalu adanya hipertensi, koagulopati, serta dehidrasi atau hipovolemi. Dengan manifestasi klinis yang bervariasi mulai dari sakit kepala, penurunan kesadaran, ataksia, muntah, penurunan neurologis akut, sampai asimptomatik, yang mana ini sering muncul setelah operasi dalam waktu 24 sampai 72 jam. Untuk penata laksanaannya ini bergantung pada derajatnya. Untuk kasus yang ringan, dapat ditata laksana dengan konservatif, dapat dilakukan monitoring dan kontrol tekanan darah. Pada kasus yang berat, bisa dilakukan dekompresi bedah bila terjadi adanya efek massa atau adanya hidrosefalus. Jadi RCH ini merupakan suatu komplikasi yang langka namun serius dan berkaitan erat dengan adanya kehilangan cairan cerebrospinal pada saat operasi. Dengan pola imaging yang khas yaitu pada CT scan di cerebellum ditemukan zebra sign. Baik, slide ini merupakan suatu kesimpulan dari presentasi hari ini bahwa intracerebral hematom, spontaneous ICH, kemudian hipertensif ICH, dan juga remote cerebral hemorrhage merupakan suatu perdarahan intrakranial, namun berbeda secara etiologi, mekanisme, dan juga klinisnya. Untuk intracerebral hematom, ini lebih ke istilah secara morfologi berupa kumpulan darah di parenkim otak yang tidak spesifik secara etiologinya dan bisa disebabkan oleh karena trauma maupun non-trauma. Sedangkan untuk spontaneous ICH ini merupakan kategori yang non-trauma yang mana disebabkan oleh perdarahan bisa karena hipertensi, cerebral amyloidopathy, tumor ataupun AVM. Sedangkan untuk hipertensif ICH ini lebih spesifik lagi, yaitu perdarahan di otak yang disebabkan oleh karena hipertensi. Dan dengan lokasinya yaitu di bagian yang deep di daerah basal ganglia, talamus, serta pons. Dengan mekanisme terjadinya berupa lipohyalinosis dan mikroaneurisme Charcot-Burchard. Sedangkan untuk RCH ini adalah suatu perdarahan intrakranial yang terjadi karena iatrogenik atau karena pasca operasi dan terjadinya pada cerebellum dengan mekanisme utama yaitu karena kehilangan cairan cerebrospinal yang mendadak yang mengakibatkan ruptur pada vena. Dengan memahami perbedaan ini, maka kita bisa lebih akurat dalam menentukan etiologi, serta melakukan interpretasi imaging dan melakukan tata laksana pada pasien perdarahan intrakranial.
Sekian presentasi dari saya, semoga membawa manfaat. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi textbook reading tentang intercybernetik dari saya. Semoga presentasi ini membawa manfaat, berkah, dan ilmu yang baik bagi kita. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.